tentang bedanya Katolik dengan Protestan itu apa. Nanti sesi khususnya ada beberapa poin, ada 10 poin yang saya bahas. Nah sekarang pertanyaan tentang mengapa berbeda-beda, termasuk Katolik dengan Protestan, Protestan dengan karismatik dan semuanya, dan juga cara perjamuan kudus itu frekuensinya, jadi berapa lama, berapa kali, itu juga beda-beda semuanya. Nah, jawabannya karena di Alkitab tidak ditetapkan oleh Tuhan berapa kali dan kapan harinya, dan tidak ditetapkan hal itu semua. Hanya dikatakan peringatilah, itu aja. Jadi kalau kita lihat sejarah gereja purba atau gereja mula-mula para rasul, itu tiap hari. Bayangin. Kenapa tiap hari? Ada latar belakang kenapa tiap hari? Karena mereka dikejar-kejar dalam penderitaan yang luar biasa. Mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka dipenggal kepalanya. Pokoknya itu setiap hari mereka harus dekat dengan Tuhan. Jadi menyebabkan mereka terus tiap hari mereka perjamuan kudus, mengingat dalam perjamuan kasih, mereka membagi roti, mereka melakukan itu. Dan itu tiap hari. Dan kemudian ada gereja dimulai, dan juga itu pada waktu abad 1 dan 2, itu pun tiap minggu jelas ada catatan sejarah. Nah belakangan setelah gereja itu berdiri, tidak ada lagi artinya penderitaan dan semuanya, nah, mulailah 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan ada yang 2 bulan sekali, ke belakang tambah lama. Dan jangan sampai setahun sekali ya. Dan ada gereja setahun sekali ada. Ya cuman perjamuan kudus, yang lain itu ya kita mengingat saja gitu. Jadi nggak perlu ritualnya, jadi mau buang ritualnya. Nah bagaimana dengan kita? Ada gereja yang melaksanakan setiap ibadah itu perjamuan kudus, gereja Katolik. Gereja Katolik setiap datang kasih roti. Nah khusus jemaat, nah nanti bedanya di sini. Hanya jemaat yang dikasih roti dan tidak pernah dikasih anggur. Anggur itu untuk pastornya. Mungkin kita nggak sadar. Dan itu perbedaan Katolik dengan kita di situ. Jadi kalau anggurnya nggak pernah dikasih ke jemaat, itu khusus ke pastor. Mungkin yang pernah Katolik ingat-ingat pernah minum anggur nggak di gereja? Nggak akan pernah. Kenapa? Karena yang menggenapi, yang akan memeteraikan itu gereja melalui imam-imam, dan itu doktrin yang berbeda dengan kita. Dan itulah yang ditentang mati-matian oleh Martin Luther, sehingga dia harus menyerahkan nyawa dan dikejar-kejar puluhan tahun, dan terjadilah penganiayaan besar sekali ya pada zaman itu. Ya, ini tidak cerita besar. Nah karena tidak ada patokan yang pasti berapa kali, bulan apa, harinya bagaimana, dan tidak aturannya, karena Tuhan menetapkan itu adalah memang berkaitan dengan iman. Ukurannya di sini adalah iman. Jadi salah nggak saya merayakan ritualnya itu setahun 2 kali sebenarnya? Nggak ada salahnya. Memang tidak diatur sedemikian harus dan mutlak seperti tidak. Tetapi arti perjamuan kudus, pengorbanan Kristus semuanya, itu tiap kali kita datang pada Tuhan dalam doa, dalam hal apapun, merendahkan diri, dan itu harus menjadi pintu masuk kita. Nah ini gereja yang tidak pernah ngajar. Mereka mengajar ritual tiap minggu gitu ya, tapi hatinya tidak pernah menyadari makna perjamuan kudus sejati, bahwa kita datang pada Kristus itu karena pengorbanan Kristus, dan kita tahu kita dilayakkan karena Dia, dan kita datang pasti seperti semua nabi ada ketidaklayakan, dan kita mohon karena meterai darah Kristus selain membuka pintu kita bertemu dengan Bapa, kita bersekutu dengan Tuhan, dan itu ada. Nah itu arti perjamuan kudus, persekutuan dengan Allah, dengan Kristus, dengan Bapa dan semuanya. Dan Roma Katolik itu berbeda jauh kan, karena yang melaksanakan semua tidak boleh ada perempuan, tidak boleh hal-hal yang tidak ditabiskan yang sesuai dengan peraturan mereka. Nah sedangkan di kita roti, anggur semua diberikan kecuali anak-anak. Perempuan dikasih, laki dikasih, dan bukan hanya pendetanya, semua jemaat di situ. Nah hal-hal yang seperti ini yang diatur oleh Alkitab, bahwa tidak pernah dilarang perempuan meminum anggur, dan murid-murid Tuhan Yesus juga ada perempuan dan banyak sekali, dan itu jelas Alkitab
waktu membagikan itu ada semua dan dibagi, dan itu Alkitabiah. Nah, sedang tidak menerima, perempuan tidak boleh dan ini diatur hanya pastor. Nah, kita tidak terima karena itu adalah tradisi Katolik yang ada di kitab-kitab yang lain, bukan kitab yang kita terima sebagai kanon. Nah, di situ sumbernya membuat kita berbeda adalah karena sumber otoritasnya Katolik ditambahi tradisi-tradisi gereja, sehingga tradisi itu akhirnya lebih tinggi dari firman Tuhan. Dan disitulah reformasi mencuat dari sejak abad ke-11, 12, John Huss, John Wycliffe dan semuanya, sampai pada Martin Luther dan sampai kaum golongan Puritan, Pietisme dan semua. Ya, jadi kurang lebih hampir 300 tahun pada awalnya sampai abad 15, jadi abad 12 sampai 15. Dan itu banyak orang-orang yang melawan Roma Katolik, semua dibakar, dibunuh dan disiksa. Dan semua catatan sejarahnya ada di buku John Fox, Martyr. Nah, karena saya akan seminar ini nanti di STTMTS. Ya, kita doakan supaya misi itu sangat dekat dengan marturia, bukan hanya bersaksi tetapi mau hidup dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Ya, jadi ini jawabannya Pak ya. Jadi tidak ada patokan dan semua diserahkan Tuhan kepada iman semua masing-masing gereja dan dipimpin oleh para pemimpin gereja yang betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada, dan maknanya adalah setiap ibadah, makna perjamuan itu harus ada dalam hati kita. Setiap ibadah. Jadi kaum Puritan menekankan bahwa perjamuan kudus itu secara spiritual itu tiap saat, tiap hari dan setiap waktu. Itu di situ. Jadi bukan ritualnya, tetapi maknanya. Ya, itu yang kita pegang. Nah, kalau ritualnya kita tentukan bersama karena berkaitan dengan gereja dan semua. Ya, oke. Ya, sekarang kita masuk ke, mungkin ini banyak yang nggak tahu ya penjelasan perbedaan perjamuan kudus Roma Katolik dengan Protestan itu apa. Sudah perhatikan perbedaan yang pertama adalah sistem kepausan yang tidak ada di dalam gereja Protestan. Jadi gereja Protestan tidak ada kepausan. Ada sinode, ketua sinode bukan seperti paus. Jadi ketua sinode bukan yang menentukan segala-galanya, tetapi kebersamaan, jalan bersama, sinod atau sinodos, berjalan bersama, sinode. Jadi sinode itu bukan penentu gereja-gereja, bukan, tapi pengayom dan pengarah gereja supaya tetap bersama firman Tuhan dan Roh Tuhan yang memimpin mereka. Jadi bukan sinodenya tetap. Ya, jadi sinode kita dengan hierarki yang paus yang ada di Roma Katolik di kota Roma itu berbeda jauh hierarkinya. Karena kita tidak memakai hierarki sistem seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah kitab suci yang kita pegang dengan mereka berbeda. Karena Katolik ada tradisi-tradisi Bapak Gereja, kemudian diangkatlah, dan di situ ada santo, santa dan semuanya, menghormati mereka sehingga pas tanggal lahir mereka diangkatlah mereka untuk diperingati sebagai orang yang suci, dan itu ribuan orang. Dan sedangkan di kita setiap orang adalah kudus di hadapan Tuhan, karena tidak pernah di dalam kitab suci Paulus dibedakan dengan jemaat. Rasul pun sama dengan kita semua, orang-orang kudus, dan tidak ada perbedaan. Ya, jadi di dalam pengajaran Protestan Reformasi tidak ada perbedaan ini. Hierarki spiritual nggak ada, hierarki gereja nggak ada, dan semua itu diatur dalam kekuatan saksi firman dan Roh Tuhan. Dan kemudian orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan satu orang menguasai gereja. Maka gereja-gereja, apakah dia gereja reformasi, reform, apakah gereja puritan, presbyterian, begitu ada satu orang tunggal dan yang memimpin tunggal dan semua terserah pada dia, itu nggak beda dengan Roma Katolik itu. Dan kita sedang mengkhianati api reformasi, motif daripada yang kudus reformasi. Jadi sekarang saya mau ngabarkan Injil gereja tergantung Pak Pendeta aja. Pak Pendeta mau kemana kita ikut. Dan itulah yang dilawan oleh Luther. Semua jemaat harus digerakkan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bukan pendetanya saja, tapi semua jemaat. Tetapi kita tahu bahwa di gereja reform, di gereja semua akhirnya kembali ke Roma Katolik, ke Pausan. Semua bergantung pada pendetanya. Dan ini cilaka 12. Dan kaum Puritan tahu betul
Jadi John Fox itu waktu diangkat menjadi uskup agung ya di Canterbury itu, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia mengatakan I want to be congregation. Saya tidak mau menjadi pemimpin, saya mau menjadi jemaat. Jadi dia menjadi jemaat, dia membaptis, dia melakukan semua sebagai jemaat. Jadi dia tidak gila kedudukan, gila pentabisan, pengurapan, tapi dia mengatakan bahwa yang mengangkat saya, mengajar dan semua membalakan adalah Tuhan. Jadi kamu nggak angkat saya pun, saya tetap lakukan itu. Di situ. Dan ini John Fox dan termasuk semua kaum puritan melakukan ini. Jadi mereka tidak bergantung pada organisasi yang mematikan. Mereka bergantung pada firman yang menghidupkan. Jadi saya tidak menolak organisasi, tapi organisasi harus tunduk pada firman Tuhan. Di situ. Jadi selalu kita melihat gereja-gereja yang ada karismatik, gereja termasuk reform, injili semua, begitu ada satu orang yang ditinggikan dan semua bergantung pada dia. Nah itu jadi sistem kepausan. Dan tidak ada gereja yang di Efesus yang dipimpin Paulus yang menguasai satu orang, nggak ada. Baca semua baik-baik, nggak ada satu orang yang menguasai. Dan harus ditinggalkan gereja itu. Dan mereka pergi dan diserahkan pada orang selanjutnya, terus seperti itu. Tapi sekarang itu jadi kayak anak cucu. Oh kalau saya berarti anak saya, cucu saya. Itu di gereja purba tidak ada kelanjutan dari keturunan, walaupun tidak menolak keturunan. Jadi artinya memang kalau tidak ada ya anakmu. Tapi bukan berarti itu diajarkan Alkitab. Enggak. Perjanjian lama betul keimaman, tapi perjanjian baru tidak diajarkan keimaman seperti perjanjian lama. Ya kita harus tahu ini. Tapi orang selalu ya anakmu lah. Kenapa? Ya percaya kamu ya Tuhan pakai anakmu juga. Nah biasanya orang seperti itu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau nggak siap itu merusak semua. Kita lihat raja-raja Israel, Raja Yehuda itu rusak semua. Anaknya nggak becus, rusak semua. Nggak becus, rusak semua. Dan itu ada dalam sejarah raja-raja di Alkitab, ada semua. Dan itu kalau bukan dari Tuhan nggak bisa. Ya. Selanjutnya, perbedaannya apa? Jadi Alkitab tidak diakui sebagai tertinggi ditambah yang lain. Jadi akhirnya perbedaannya dengan kita jauh. Ya. Terus kemudian ditambahkan pengajaran-pengajaran yang bersifat moralitas. Contoh, Mariologi, api purgatori. Dan di api purgatori inilah yang paling disoroti oleh Martin Luther, dan 95 dalil itu hampir 50% Luther menembak semua tentang ini fungsi kepausan. Saya sudah pelajari beberapa kali dan sangat yang dihantam oleh Luther adalah kepausan, karena pada saat itu paus pada saat zaman Luther abad 15 dengan paus sekarang beda jauh. Jadi yang sekarang bukan seperti dulu ya, yang Fransiskus ini, Benediktus itu beda sekali. Karena Benediktus itu pensiun jadi paus karena dia minta pensiun. Zaman dulu nggak bisa, sampai mati kok. Dan sekarang bisa, dan nggak sama. Jadi banyak perbedaan. Dan setelah Konsili Vatikan II, Katolik terbuka dengan Protestan dan Protestan juga mulai terbuka dengan Katolik. Ada persekutuan yang sebenarnya itu keindahan, tapi kalau disalah mengerti itu jadi hujatan. Dan kita harus juga tetap bersaudara dengan saudara kita di dalam pengakuan iman yang dasar 12 pengakuan rasul. Itu kalau sama dipegang murni, itu seiman saudara, satu gereja, satu tubuh dan satu kesatuan gereja Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus pegang pengakuan rasul, karena dari awal gereja dibuat itu. Ya, api purgatori, saya tidak cerita ini perbedaannya. Yang selanjutnya adalah sakramen. Di dalam Katolik ada 7, kita ada 2. Kenapa 2? Karena yang diperintah langsung oleh Tuhan cuma 2. Nah 5 sakramen itu ditambahkan dari kitab lain. Nah ini rahasianya. Tidak ada dalam 66 kitab, khususnya perjanjian baru yang 39. Tidak ada. Tidak ada di sana. 27 perjanjian baru itu tidak ada mengajar itu. Kenapa? Karena itu diambil dari tradisi dan semuanya, termasuk Santo Santa itu bukan ajaran dari Alkitab, dari kanonisasi, bukan. Itu dari moralitas, menghormati jasanya dan lain-lain diangkat. Dan termasuk ibu Tuhan Yesus, ibu Allah. Ya, kalau dilogikakan masuk akal.
Bayangin satu manusia yang paling berbahagia, wanita sepanjang hidup dari awal manusia ada sampai akhir itu satu wanita saja yang dipakai kandungannya oleh Tuhan melahirkan tanda petik Yesus yang adalah Tuhan juga. Dan itu sulit dimengerti. Kalau tidak kudus, nggak mungkin. Kalau kudus sementara juga nggak mungkin. Harusnya kudus selamanya. Kan nggak mungkin kudus hanya melahirkan Kristus, setelah itu dia berdosa. Nah, itu jawaban-jawaban yang ada secara teologi Mariologi dan kita tidak harus bahas di sini. Tetapi jelas Tuhan Yesus mengatakan, seluruh kitab mengatakan tidak ada orang benar dan tidak ada orang yang mencari Tuhan, tidak ada orang yang suci kudus. Dan hanya satu orang yang tidak ada salahnya, hanya Kristus yang dijelaskan oleh kita. Maria berdosa. Dan itu jelas. Bukan Maria tanpa dosa. Nah, orang Katolik melihat Maria tanpa dosa. Termasuk paus tanpa dosa. Dan itu enggak tahu ya, sekarang direvisi atau enggak. Selanjutnya, saudara tahu kedudukan wanita dan laki-laki di Katolik itu berbeda. Bahkan sampai menjadi hamba Tuhan pun perempuan, wanita hanya diizinkan menjadi suster dan bekerja secara sosial. Titik. Jadi selama ini kita lihat suster Teresia, suster Maria dan semuanya. Loh, kenapa kok nggak ada yang jadi hamba Tuhan ya? Kalau di gereja kan pendeta Maria ada, betul kan? Kok ini nggak ada? Loh, kenapa nggak? Saudara, karena itu sudah ditetapkan dan tidak boleh dilanggar. Jadi hanya laki-laki yang menjadi imam dan lebih saklek dia. Ya, semua ritual dalam gereja dipegang oleh laki-laki. Tidak boleh ada perempuan. Jadi tadi Ibu Erti tadi kesini itu melanggar aturan. Waduh. Apalagi ibu khotbah tambah melanggar lagi gitu. Nah, itu selanjutnya ya, ada perbedaan kaum awam dan rohaniawan, dan di sini lalu mengatakan setiap orang harus baca Alkitab, membaca, mengerti, mengajar dan semua. Katolik hanya rohaniawan, awam tidak boleh, baca pun tidak boleh. Sekarang mungkin beda orang Katolik. Ini zaman-zaman dulu. Jadi takutnya apa? Salah kamu kalau nggak dididik. Memang betul kita Protestan yang kemudian banyak akhirnya pro dengan setannya. Jadi gerakan gereja banyak. Baca Alkitab pendeta nggak karuan, pernah ke surga, pernah ke neraka, semua seenaknya sendiri, seenak udelnya. Ngajar tanpa firman Tuhan, cuman cuplak-cuplik. Dan ini yang dikhawatirkan Katolik terjadi di Protestan. Iya. Tapi bukan berarti membenarkan Katolik itu. Dan itu efek negatif dari gerakan reformasi ada, ya besar sekali, ya perpecahan gereja. Katolik cuma satu, Protestan 100.000 ajaran lebih, bayangkan denominasi 120.000 lebih, mungkin sekarang sudah 150.000. Dan ini adalah resikonya. Jadi orang awam dan rohaniawan berbeda sekali. Dan yang terakhir, ya yang terakhir adalah tentang roti dan anggur. Jadi roti dan anggur waktu didoakan, sekali lagi kepausan, keimaman dan laki-laki semua mempengaruhi. Jadi yang mendoakan, pastor mendoakan, terimalah, dan waktu dia doakan terimalah, dan waktu diterima tangan kita itu betul-betul daging Yesus. Dan anggur itu darah Yesus asli dan bukan fotokopi. Nah, sedangkan kita melihat, nah itu kan anggur, tetap itu kan enggak, ini asli, bukan dengan iman, betul-betul literal. Nah, ini iman Katolik, transubstansi. Dan kita menentang ini dan kita tidak percaya ini. Karena memang enggak jadi darah Yesus, aneh sekali jadi darah Yesus, anggur kok. Darah Yesus yang dulu kan. Nah, roti itu roti yang kita bikin, kalau bisa darah Yesus kan enggak mungkin. Tapi dalam pengertian iman yang masuk ke literal, hurufiah dan fisikal, orang Katolik mengamini itu. Jadi waktu dimakan betul-betul menyatu dengan tubuh kita. Sedangkan kita adalah iman kita, mengingat itu semua. Jadi roti tetap roti, anggur tetap anggur. Kita cuma memperingati. Jadi contohnya begini, Indonesia 17 Agustus, kita masang bendera, ya kan? Waktu kita masang bendera, itu bukan berarti kita merdeka sekarang. Bukan, sudah merdeka. Kapan? 17 Agustus. Kan bendera kemerdekaan.
Kita tiap hari Senin upacara kan di sekolah, tiap hari Senin kan? Sekarang nggak ada. Dulu kita sekolah itu aneh-aneh ya, tuh setiap hari Senin upacara. Jadi mentalnya Pancasila kita tuh terus udah hilang semua. Nggak pernah baca UUD, jadi yang dibaca UU yang lain gitu. UU, AA, II gitu. Jadi waktu 17 Agustus, waktu perayaan Presiden Soekarno dan menyatakan itu dan di kerek bendera itu dinaikkan dan itu 17, terus kita memperingati setiap tanggal 17, apakah itu betul-betul literal historis? Enggak mungkin, sudah lewat. Yang kita lakukan menaikkan bendera adalah mengingat 17. Nah ini artinya, jadi nggak mungkin dan mustahil Senin itu, setiap Senin itu adalah setiap 17 yang literal, nggak mungkin karena peringatan. Jadi nggak logis sekali. Nah ini arti yang terakhir, ya. Oke, ada yang mau tanya lagi?